Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Dani. Wih, gila Mas Dani. Atau Om? Nggak apa-apa, Mas Dani aja yang lebih muda ya. Gitu. Dan ini kita lagi banyak bahas soal apa yang lagi rame nih sebenarnya. Banyak, Mas. Banyak ya. Di Oke Zone sendiri apa yang lagi rame? Yang lagi seru soal Pak Presiden Prabowo ninjau Bekasi, lokasi banjir. Iya. Karena kemarin-kemarin Mas Wapres ya, yang lebih sering ninjau lokasi banjir ya. Tiba-tiba malam-malam Pak Prabowo ya. Langsung ninjau dan ini di daerah Babelan ya? Bekasi, betul. Bekasi ya. Dan dia langsung pakai sepatu boot kan, tanpa naik apa tuh namanya kapal karet ataupun naik heli kan. Langsung ninjau ke lokasi dan menyapa warga nih ya. Iya. Tapi banjir ini memang ya bisa dibilang PR ya. Iya. Dan di tahun ini lumayan parah ya kondisinya ya. Apalagi di daerah satelit Jakarta ya. Jika dibandingkan Bekasi, memang katanya lebih parah dibanding tahun 2020 ya, yang 5 tahun sekali kan. Tapi karena lebih banyak juga akibat dari curah hujan yang tinggi di hulu. Ya, di puncak. Di puncak. Nah, itu jangan saja ke puncak, Mas. Tapi ini jadi menarik karena dengan begitu berarti artinya kondisi di puncak sendiri atau di hulu ini juga nggak terlalu aman ya. Harusnya penanganannya udah puncak hujan deras nih, penanganannya dari hulu nih, dari puncak sampai hilir sampai kali kan. Iya. Maksudnya resapan air karena air kiriman katanya. Jadi kata Gubernur Jawa Barat juga bilang gitu ya. Iya. Ini kiriman nih semua nih banjir nih. Pak Deddy juga sudah meninjau tuh lokasi di puncak kan. Pak Deddy Mulyadi juga melihat juga. Sampai sedih dia tuh, nangis ya sampai kondisi. Sampai dia nangis kan, sampai pohon dibabat habis. Ini ada nih video nangis ini. Nah, itu tuh. Pohon dibabat habis untuk dibangun alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dengan objek wisata ya, tempat wisata ya. Puncak. Ini apa yang dibongkar nih Om? Puing-puing dono, namanya bisik fantasi kalau nggak salah ini. Hibikus ya? Ya. Dan tapi sebelum ini dia sempat ngomong nih Pak Deddy Mulyadi ini sempat ngomong ke arah PTPN soal yang di kawasan Kebun Mas. Tahu. Katanya ada alih fungsi tapi PTPN sudah membantahnya. Dibilang ini bukan karena alih PTPN. Ternyata kesana nih. Ini. Bisik fantasi ini kayaknya. Wah, iya ya. Habis ya ini ya lahan ya. Iya. Jadinya akhirnya memang posisi jadi tinggi kan, posisi tinggi dan ini memang buat jadi lahan hiburan ya. Iya. Tapi sayang juga sih dirusak ya. Bisa nggak jalannya dibikin bisa nggak digabung dengan tanaman-tanaman hutan harusnya gitu? Nggak bisa dibuat kayak tata kelola kan yang dia katanya bakal di puncak sama Cianjur tuh. Tol mungkin bisa juga tuh. Sama bangun bendungan Ciawi ya Mas ya? Iya. Nah, buat penanganan banjir di hulu tuh. Iya sih ya. Menarik juga nih. Tapi memang perlu ada ini ya Om ya. Perlu ada penataan yang benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir ya. Tata kelola namanya kota mungkin dari puncak sampai ke Ciliwung di Jakarta kan mungkin juga pengembang-pengembang juga yang nakal. Drainase yang bagus segala macam, jangan sampai nanti kita udah beli rumah bilangnya bebas banjir ternyata banjiran juga. Di Bekasi, di Depok, kayak di aliran sungai hulu lah, sampai hilir di Jakarta kan gitu kan. Iya, mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya. Sampai kan Pak Menko juga sudah turun tangan, Pak Menteri PKP juga turun tangan soal yang lebih kepada pengembang perumahan kan. Iya, itu dia. Ya artinya kita juga perlu ngelihat lagi kalau misalnya pengen beli rumah nih Oke Zoners ya. Cek lagi kondisi lokasinya seperti apa. Apakah memang ini ternyata tidak jauh dari bantaran sungai. Ini di mana? Mana sampah lagi itu. Nah, ini di Sukabumi nih. Nah, jangan sampai buang sampah juga nih, Mas. Iya. Nah, itu. Termasuk juga masalah ini ya kebiasaan ya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan segala macamnya gitu. Berarti memang tugasnya banyak banget ya Mas kan, selain banjir segala macam kan, ada isu-isu lain kan. Iya, dan isu-isu yang nggak kalah rame isunya tuh soal ini ya, PHK massal ya. Wah, PHK massal di mana-mana. Padahal baru awal tahun nih kita mau kerja, mau menjelang dapat THR di bulan puasa, ternyata tiba-tiba tutup PHK. Yang itu Sritek
yang di Solo kan, kena PHK tutup. 3.500 Terus kemudian di pabrik di Tangerang, di pabrik sepatu, kena lagi. Di Tangerang ada 2 ya, pabrik sepatu ya? Yang produsen sepatu Nike kan, tutup. Tutup juga tuh? Tutup juga itu. PHK massal. Bulu mata juga nih, pabrik bulu mata. Tutup juga. 2.000 buruh pabriknya. Ini tentu, ya itu tadi. Iya, ini artinya banyak pengangguran dong. Dengan kondisi yang kayak gini, PHK massal ini. Data tahun lalu, itu ada 80.000 pegawai kena PHK dari 60 perusahaan. Tahun lalu 80.000. Tahun ini sudah mencapai mendekati 20.000 lah. Kan Sritex 10.000 tuh. Padahal baru 3 bulan, Om. 3 bulan makanya. Banyak mungkin dampak. Masih ada 9 bulan lagi. Sritex menangis kan, Pak Iwan Berminto kan. Itu. Memang dampaknya banyak sih. Penyebabnya kan antara kebijakan kayak misalkan barang impor mudah masuk, barang Cina, kemudian juga yang lebih murah. Kita kalah saing. Nah itu dia. Nah, khusus Sritex ini katanya akan dibantu skemanya seperti apa kita belum tahu. Memang infonya katanya ada investor asing yang akan masuk ya. 2 minggu lagi kurator akan membeli aset. Ketika membeli aset, mungkin pegawai kena PHK akan dikerjakan lagi. Oke, ya mudah-mudahan insya Allah ya. Mungkin nggak semua kali Mas ya. Iya sih, pasti. Karena kan udah alih ke pemilikan tuh. Iya. Dan dia juga minta pesangon, JHT, JKP, THR juga minta juga. Kan. Tapi paling tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran lah. Harusnya dengan kondisi dipekerjakan kembali ya karyawannya ya, mudah-mudahan ya. Apalagi kan menjelang pasti dia butuh uang kan Mas ya. Lah iya. Mau lebaran kan. Mau lebaran ini hari raya, ya kan kondisi kena PHK. Dan mereka ini kan tidak hanya bekerja setahun 2 tahun. Puluhan tahun ada, belasan tahun ada. Dari gitu. ibunya, dari anaknya kan. Harusnya gitu Mas. Dan yang jadi resiko sebenarnya keseimbangan ekonomi di daerah situ juga berpengaruh pasti itu. Ya itu. Iya kan? Ini jadi PR juga Pak Presiden kan, Pak Prabowo gimana menciptakan lapangan kerja yang baru kan. Iya, katanya dijanjikan seperti apa kita nggak tahu. Nah sebenarnya kemarin sempat ngobrol juga tuh Om sama pengamat ya. Iya. Nah, mereka bilang katanya memang lowongan pekerjaan itu banyak gitu. Tenaga yang siap untuk bekerja itu juga banyak. Yang jadi soal adalah tidak adanya kesamaan gitu. Jadi kayak mismatch antara lowongan dan juga skill orang yang ada di angkatan kerjanya gitu. Nah, ini jadi persoalan yang harus benar-benar diselesaikan nih gitu. Yang harus dibenahi. Nah, ini ada tamu nih kita nih kayaknya nih langsung nih. Langsung kita bahas hari ini Mas. Langsung kita bahas ya. Masih kita bahas tentang gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai pabrik ya. Ini sudah hadir Direktur Eksekutif Indef Pak Eko Listianto. Iya, Mas Eko, selamat pagi Mas. Halo Mas, ini kita langsung nih Mas. Bahas tentang PHK nih Mas. Iya. Tadi terakhir sampai mismatch tuh Mas sebenarnya Mas. Tidak adanya kesamaan antara jumlah pekerjaan yang ada dan angkatan kerja yang ada di Indonesia gitu. Ini salah satu problem tadi baru kita bahas. Tapi mungkin Mas bisa lebih detailkan lagi ya kira-kira ya. Kondisi seperti apa sih Mas yang mengakibatkan banyak terjadi PHK massal belakangan ini Mas? Ya baik, jadi kalau langsung saja ya saya gambarkan situasinya bahwa ya PHK yang terjadi ya dan lebih sering akhir-akhir ini ya salah satunya memang dipicu oleh kondisi perekonomian ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi kita khususnya katakanlah di ya ini 2,5 bulan pertama ya 2025 ini memang berjalannya ini ya mengalami perlambatan kalau saya bilang begitu. Jadi tanda-tanda perlambatan sebetulnya sudah terjadi sejak tahun lalu ya, tapi kemudian eskalasinya itu sepertinya meluas begitu. Jadi kalau konteks melihat dari beberapa katakanlah triwulan ke depan ya memang kecenderungannya begitu ekonomi itu akan melambat karena dari sisi global juga ada tensi perang dagang, ada resiko kenaikan suku bunga bank sentral lagi ya, dan itu pasti akan mengganggu iklim bisnis. Nah di dalam negeri sendiri daya beli melemah. Nah kalau daya beli melemah, jualan lesu ya, jualan lesu biasanya juga
barang yang diproduksi terbatas atau berkurang begitu. Tadinya mungkin berkurang, lama-lama kemudian dia memutuskan untuk efisiensi begitu perusahaan-perusahaan tersebut ya, dan itu berujung kepada PHK ya. Kira-kira gambaran makronya seperti itu begitu Mas ya. Tapi ya tadi menyangkut dengan mismatch tadi, memang itu satu kenyataan juga yang terjadi ya, Iya. karena antara kebutuhan katakanlah sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja ya, dengan ketersediaan lapangan, ketersediaan SDM yang sudah langsung siap tune in kira-kira gitu ya di industri, itu memang bisa dikatakan tidak banyak, yaitu problemnya banyak. Salah satunya kurikulum, terus kemudian juga kalau yang level-level SMK itu juga praktikumnya juga terbatas ya, untuk alat-alat yang sesuai ya, seperti yang ada di industri itu kan juga terbatas ya. Itu akhirnya terjadi ya antara mismatch skillnya, dan juga yang lebih mendasar adalah memang lowongan kerjanya terbatas, lulusannya banyak begitu. Iya, iya. Mas, ini kan dengan kondisi banyaknya terjadi PHK ini artinya banyak pengangguran juga nih, gitu. Nah, ini kira-kira gimana nanti ke depannya negara ini, Mas, untuk melihat bahwa ini banyak angkatan kerja yang ternyata tidak kerja juga gitu. Dan kita berdua sempat prediksi ya, maksudnya gelombang ini tidak berhenti sampai di sini aja nih Mas gitu. Ini kan baru bulan ketiga nih ya Indonesia nih, maksudnya masih ada 9 bulan lagi ke depan nih selama tahun 2025, dan potensi-potensi itu akan tetap ada di bulan-bulan ke depan gitu. Nah, menurut Mas sendiri gimana ya ini kondisi ini? Apakah nanti akan terjadi lagi gelombang-gelombang PHK? Terus kemudian yang di PHK ini nantinya harusnya seperti apa nih? Gitu, artinya banyak sekali ini ya pengangguran ya, dan pengangguran ini mau dikemanakan gitu loh Mas. Ya, oke, baik ya. Ya kalau ngelihat dari situasi ekonominya, memang kayaknya ini belum berakhir begitu gelombang PHK ini, karena tadi ke depan akan apa ya istilahnya ya, iklim bisnis ini, dunia bisnis ini akan bertemu dengan tren kenaikan suku bunga ya. Biasanya kalau Amerika naik, kita akan ngikuti gitu. Nah, itu akan terjadi, dan ya diikuti juga dengan bagaimana kemudian disrupsi yang terjadi pada perdagangan global ya. Katakanlah kalau kita memproduksi menjadi bagian dari supply chain global di produk tertentu, di sini juga akan terganggu ya di level ekspor kita ya di negara lain sana gitu, terutama karena konteks perang dagang Amerika dengan China begitu. Pengurangan di berbagai sektor perdagangan, implikasinya ujungnya ke tenaga kerja gitu. Jadi memang kalau saya lihat ini belum berakhir ya, setelah Ramadan, Lebaran pun juga mungkin kejadian serupa masih bisa terjadi. Nah, tentu di sini peran pemerintah sangat penting ya, kalau dalam jangka pendek memastikan bahwa kalaupun misalkan nggak bisa ditunda atau katakanlah dikurangi jam kerjanya supaya tidak terjadi PHK, itu udah nggak bisa dilakukan ya. Paling nggak kalau ter-PHK, pastikan bahwa hak-hak yang ter-PHK itu kena ini ya, mendapatkan dan sesuai dengan haknya begitu. Terus yang kedua, nah ini yang mungkin lebih penting lagi sebetulnya, kalau untuk konteks Indonesia, salah satu yang paling penting didorong oleh pemerintah itu adalah menciptakan wirausahawan sebetulnya. Kan mindset kita itu apa ya, selama ini kita mendidik SDM itu untuk bekerja ya, harus masuk ke industri, harus masuk ke berbagai sektor, eh, baik jasa maupun sektor yang lain begitu. Nah, tapi kurang sedikit apa ya, sangat kurang ya ditanamkan soal bagaimana berwirausaha. Padahal sebetulnya tugas Kementerian Ketenagakerjaan itu juga wirausaha ya, wirausaha itu juga harus didorong gitu ya. Bahkan mungkin menjadi lebih penting begitu untuk situasi saat ini, di mana kalau mau mengejar pertumbuhan tinggi ya, yang saya lihat ekonomi-ekonomi di negara besar itu, negara-negara yang penduduknya banyak ya, itu bisa tumbuh tinggi dan menuju negara maju karena eh, dominan dari kewirausahawannya gitu ya, yang di kita memang masih sangat rendah. Nah, tentu memang prasyarat berikutnya yang mengimbangi itu banyak ya, dari mulai bagaimana mudahnya mendapatkan akses modal, tapi mungkin yang lebih penting juga bagaimana akses terhadap pelatihan ya ke mereka untuk menjadi wirausahawan begitu. Jadi itu mungkin harus juga dimulai ditanamkan ya, kampus-kampus untuk bisa mendorong kewirausahaan gitu. Kira-kira begitu, Mas. Mas Eko, ini kan juga ada dampak soal serbuan impor Cina ya, ataupun impor masuk lah yang murah. Nah, itu mungkin juga memberi dampak juga kepada PHK massal, Mas Eko ya?
Iya, Mas, bentar Mas. Jangan dijawab dulu Mas. Kita break dulu sebentar. Ya. Nanti setelah break kita jawab ya Mas terkait soal itu ya Mas. Oke. Thank you Mas. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, Okezoners, kembali lagi di Morning Zone dan masih bersama Mas Dani juga. Kita ngobrol-ngobrol juga tadi ya, dengan Mas Eko ya. Ini dia nih. Mas, kita lanjut lagi nih diskusinya Mas. Tadi kepotong sebentar. Ya. Mas, menurut Mas tadi ya yang disampaikan Mas Dani ada soal serbuan ya. Serbuan barang-barang impor yang harganya murah semuanya Mas. Nah, ini apakah mempengaruhi juga ya menjadikan kondisi ekonomi kita seperti ini saat ini gitu Mas? Iya, jadi gini, tadi di awal saya bilang daya beli melemah. Artinya untuk mempertahankan level konsumsinya, masyarakat itu mencari barang-barang yang terjangkau ya. Harganya murah lah, kira-kira gitu kan. Nah, match ya ketemu dengan produk China yang memang dimanapun ya, saya rasa banyak negara juga pusing dengan produk China itu karena memang luar biasa murahnya begitu. Nah, sehingga kemudian ketemu lah, walaupun mungkin dari sisi kualitas juga nggak terlalu unggul gitu ya, tapi karena murah ya sudah, konsumen cari substitutnya dan terjadilah kemudian ya permintaan terhadap produk China ini gitu ya. Lama-lama dia menggeser produk sejenis yang ada di Indonesia ya, itu terjadi gitu. Pertama karena aspek tadi daya beli melemah, mencari produk yang murah tadi. Yang kedua, China sendiri mulai terhambat kan untuk masuk ke Amerika sebagai salah satu negara yang paling banyak ya menyerap produk-produk China begitu. Nah, sehingga kemudian dia juga mencari tempat-tempat yang masih ada cuan lah kira-kira gitu. Nah, negara berkembang seperti Indonesia itu termasuk sasaran empuk ya bagi produk China yang dari impor lah kita nyebutnya gitu ya, dari untuk masuk ke kita gitu, karena tadi harganya sangat kompetitif dan diperlukan ya. Artinya masyarakat juga senang ya membeli barang-barang murah tersebut. Dan memang kondisinya saat ini barang-barang itu melimpah tapi tidak ada pembatasan dari pemerintah ya, Mas Eko ya, terkait soal barang-barang impor ini ya. Atau mestinya ada kebijakan ya terkait soal barang-barang ini ya? Ya, relatif tidak ada hambatan ya dari mereka gitu ya. Karena memang pertama kita juga sudah masuk dalam katakanlah perdagangan bebas begitu ya, relatif bebas lah gitu. Nah, berbagai macam yang paling memungkinkan itu beberapa istilahnya apa ya, pagar lah gitu ya, atau barrier untuk masuk itu ya, seperti misalkan SNI atau kemudian kemampuan ya dari Bea dan Cukai untuk mengawasi bahwa ini ya pelabuhan-pelabuhan itu harus dijagain harusnya begitu ya, supaya yang masuk itu kalau masuk legal kan ya boleh, karena kan kita kalau kita masukin barang ke Cina juga asal legal juga diperbolehkan oleh mereka gitu kan. Nah, yang nggak boleh itu sebenarnya yang ilegal, dan ini kadang-kadang yang menjadi tantangan ya, dan kadang-kadang lebih sering itu menimbulkan kerusakan di pasar begitu, terutama di pasar lokal ya di Indonesia ya, kadang-kadang itu terjadi dan itu ilegal. Nah, sehingga dengan situasi seperti ini untuk mencegah tadi ya penurunan lebih lanjut dari industri itu ya, salah satunya adalah memperkuat sisi ininya ya, pelabuhannya di bea cukainya gitu, memastikan tidak ada yang ilegal masuk ke kita gitu. Saya kok tadi kan menyebutkan soal kayak penciptaan pengusaha Mas Eko ya untuk mencegah PHK kan. Nah, mungkin ada nggak langkah-langkah lagi Mas Eko untuk pemerintah nih setelah yang tadi Mas? Empowerment gitu mungkin Mas ya, terhadap karyawan-karyawan yang di PHK ini diberikan apa ya, upskill ya untuk menjadi wirausaha gitu. Ya, itu memang harus ya, saya rasa ya. Kan selama ini ya, yang sering terjadi itu program-programnya kalau sudah mau pensiun itu dikasih ini ya. Oh iya. Dikasih skill ya untuk itu kan terjadi gitu ya. Tapi itu kan by natural ya, dan ya kalau orang sudah mau pensiun biasanya keinginannya nggak terlalu banyak ya. Jadi kemudian itu tidak terlalu menjadi isu. Nah, kalau yang di PHK kan beda sekali ya. Mereka
sangat memerlukan bagaimana ekonomi bisa sejahtera begitu, sehingga tentu dari pemerintah harus menyediakan ya program tersebut gitu. Mosok dengan anggaran APBN punya 3.600 ya triliun untuk dibelanjakan tahun ini, mosok nggak ada gitu ya. Harusnya sih ada gitu ya yang bisa digunakan untuk katakanlah upskilling atau reskilling ya untuk masyarakat yang terdampak PHK gitu ya. Dan sebetulnya tidak cukup hanya dilatih ya, mereka harus didampingi katakanlah, terus dikasih katakanlah akses modal yang lebih mudah ya. Kita punya KUR ya, sudah ratusan triliun disalurkan untuk itu. Saya rasa kalau meminjam kata tadi ya, link and match gitu ya, antara modal, skill ya, dan juga ini ya masyarakat atau katakanlah tenaga kerja terdampak, itu saya rasa bisa menciptakan peluang untuk katakanlah mereka terhindar ya dari katakanlah penurunan tingkat kesejahteraan gitu kan. Mungkin mereka akan berubah profesi menjadi wirausahawan, tapi sebetulnya itu juga peluang bagi mereka untuk lebih berkembang gitu, dibandingkan misalkan menjadi pegawai pabrik dan lainnya gitu ya. Oke Mas Eko, terima kasih banyak ya Mas insight-nya ya Mas terkait ini soal PHK masal ini ya. Mudah-mudahan tadi masukan-masukannya bisa menjadi pertimbangan juga nih untuk pemerintah ke depan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ya. Tepat sasaran terutama tadi terkait soal kewirausahaan, terus kemudian ada penutupan impor-impor barang yang ilegal juga yang mengganggu ekonomi kita ya. Termasuk juga tentang bagaimana menata ekonomi ini supaya lebih baik lagi ke depannya Mas. Masih ada harapan tapi ini Mas ya untuk Indonesia ya Mas. Selalu ada harapan untuk Indonesia ya. Tapi selalu ada harapan. Itu. Ada harapan tersebut ya. Itu yang saya tunggu statementnya dari Mas Eko. Terima kasih ya Mas. Sampai jumpa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum. Tuh kan? Iya. Butuh juga kebijakan pro pemerintah seperti apa ke kerja. Tapi yang tadi terakhir tuh masih ada harapan untuk Indonesia. Optimistis. Jangan sampai kita juga pesimistis gitu ya dengan kondisi saat ini. Walaupun gitu. Memang kita tuh gitu sih Mas kan. Iya pasti. Dapat info sama PHK, sini PHK gimana. Iya, benar-benar. Mencekam jadi dalam tanda kutip ya kan. Jangan-jangan kita kena nih. Aduh, jangan. Kayak gitu kan. Maksudnya tapi kan artinya kemungkinan itu bisa terjadi Om. Iya kan? Iya, kayak possibility itu ada aja gitu. Dan kita juga nggak bisa berpikir bahwa aman-aman aja gitu. Nggak ada yang aman pada akhirnya gitu. Dan tapi itu juga masukan buat kita juga ya. Betul. Kita harus meng-upskill juga. Upskilling ya. Kan dari A jadi B kan. Ya, thank you ya Mas ya. Udah ngasih insight nih. Tapi selain itu ada juga nih isu yang menarik ya terkait soal minyak. Katanya, aduh lupa tadi kita mau bahas tuh. Nah, ini kemarin ini Menteri Pertanian ya. Pak Andi Amran Sulaiman ya mengecek minyak kita yang ternyata jumlahnya tidak 1 liter. 0,8. Iya, 0,8 liter. Nah, itu sidak dalam kemasan botol ya. Ini sidak dilakukan di Pasar Lenteng ya? Iya, pokoknya ini Pak Mentan sudah bilang nih, tolong jaga harga pangan stabil, pasokan stabil. Iya. Nemu isu kayak gini marah Pak Mentan nih. Dia akan menutup nih atau mensegel lah perusahaan yang diduga curang Mas. Ini iya sih, karena iya kan, 800 mili. 0,8 mili. Apalagi ini kan isu juga head di harganya lebih tinggi dibanding head kan. Iya, dan dijual di pasaran itu kurang lebih seharga 17.000 sampai 19.000. Iya. Padahal headnya itu 15.700. Betul. Iya kan? Iya. Tuh. Dan ya ini cukup mengejutkan ya buat kita. Udah ya. Kemarin yang BBM oplosan diduga sekali lagi nih. Iya, emang minyak nih bermasalah terus ya? Iya. Enggak yang minyak mentah, yang enggak minyak goreng. Sebelum adanya kan sempat kan dulu kan minyak langka kan Mas dulu. Iya. Mau borong. Bener. Iya. Dibatasin 2 liter kan. Kehadiran minyak kita ini kan sebenarnya kan sebagai solusi untuk masyarakat menekan harga kan. Dan bisa mendapatkan minyak murah. Minyak subsidi kan? Iya, minyak subsidi. Ada hati. Dan ada nakal juga Mas ya? Iya loh, ini zolim ya. 1 liter dibilangnya, dapetnya cuma 0,8. Bulan puasa lagi, bohong itu lagi. 200 milinya kemana? Nah itu, mungkin dia, saya nggak tahu tuh gimana tuh. Iya kan, 200 mili kalau dikali 5,
1 liter lagi ya. Untung lagi kan. Dan dijualnya dapat head kan. Aduh. Iya. Ini masih dalam penyelidikan ya? Iya. Tapi harus diselidiki. Meskipun masih dalam penyelidikan, kita nggak tahu nih yang bermain curang siapa. Iya. Gitu kan. Ada yang bilang produsennya katanya. Produsennya yang 3 itu kan. Yang 3 karena itu. Kondisinya adalah botol masih segel. Kecuali kalau misalnya dibuka sampai di konsumen ya kan, botolnya udah berubah, bisa juga pengecernya yang nakal. Dioplos lagi kan. Bisa juga agennya yang nakal, distributornya, ya kan. Itu dioplos lagi. Tapi ini masih dalam bentuk yang rapi kemasan. Kemasan, ya kan, dus-dusan semuanya. Semua minyak berarti licin Mas ya. Ini istilahnya dia nih. Semua minyak licin katanya. Iya. Bener. Minyak rambut kan licin. Iya. Bener. Ini biasanya pelakunya sulit ditangkap ya. Sulit. Kalau licin ya. Dia punya jalan tutup nih. Masuk lagi. Iya. Mudah-mudahan sih ini bisa terungkap ya kasus ini ya. Karena ini yang sangat merugikan sih sebenarnya. Wah, masyarakat rugi lah. Masyarakat rugi lah. Mama, iya. 200 mil itu lumayan. Bisa buat goreng ayam. Iya. Nugget. Betul. Chicken segala macam. Iya. Dan masa dia pakai kita aduh. Dan itu benar-benar asli kita dikerjain banget ya. Parah banget, sumpah Mas. Udahlah harga eceran tertingginya dimanipulasi. Udahlah isinya nggak sama. Aduh, ya ampun. Ini pakainya tugasnya Pak Mentan, tegas lah pelaku-pelaku yang curang kan. Iya, terima kasih juga Pak Mentan ya udah melakukan sidak ya. Jadinya kita tahu ya. Ternyata, karena banyak juga yang nggak sadar sebelumnya. Ada laporan sekian, sidak, nemu betul. Nemu betul dengan ambil sampelnya random. Iya, langsung kan. Artinya kan semua tuh Pak. Semuanya, kena kan. Bukan cuma 1-2. Padahal kan arahannya Pak Prabowo bilang kan, tolong siapkan harga pangan yang stabil, pasokan yang stabil, jangan buat masyarakat susah gitu kan. Iya. Malah dibuat susah juga kita kan. Nah, inilah ya. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa segera terungkap nih. Siapa yang bermain curang di sini dan kalau bisa ditangkepin nih orang-orangnya nih dalangnya. Dalang minyak nih. Pedagang minyak ya. Pedagang minyak ini siapa nih? Ya, luar biasa. Apa lagi nih? Ada lagi nggak kira-kira yang lagi rame? Banyak isunya. Oh banyak ya? Luar biasa nih, nggak kelar-kelar nih. Kita tahannya dulu deh ya. Sampai 1 episode nih. Abis bisa 2 episode nih kayaknya kalau sama Mas Dani nih. Oke, Zoners, kita ketemu lagi besok, tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi di Morning Zone ya. Sampai jumpa, saya Andri Susanto. Saya Dani. Nih ya, kita ketemu lagi ya besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.